Di sini saya punya kamus bahasa Sunda, kamus umum bahasa Sunda, terbitan Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, penerbit Ternate Bandung. Ya, kayak gini. Ini saya dapat dari toko buku bekas. Nah, ini isinya kita lihat dari tahun berapa. Jadi ini tuh kamus cetakan kedua di Bandung Agustus tahun 1980, yang cetakan kesatunya tahun 1975. Nah, saya punya dua versi. Yang ini cetakan kedua, saya juga punya yang cetakan ke satu. Jadi ini udah agak rusak ya, udah pada copot-copot, tapi masih lengkap halamannya. Karena ini udah saya pakai dari zaman masih sekolah dulu, masih zaman SMK dulu saya pakai. Ini dibawa-bawa jadi rusak. Nah, di sini ada singkatannya lengkap ya, asal usul kosakatanya dari mana gitu ya, kata serapannya. Bahasa wewengkon itu maksudnya bahasa dialek daerah, misal bahasa Sunda wewengkon Banten, maksudnya bahasa Sunda khas Banten atau dialek Banten kayak gitu. Contohnya cohag itu bahasa yang kasar banget buat marah-marah ya. Dia lengkap ya, ada singkatan-singkatannya buat nandain asal usul katanya dari mana. Nah, ini contohnya kayak gini, dia lengkap ya. AA, dia asal usul katanya dari kata akang. BB itu bahasa buhun, maksudnya ya bahasa buhun atau bahasa orang zaman dulu. Aang robahan tina aa abab hawa. Ya, lengkap ya. Kita lihat lagi di halaman tengahnya. Ya, dia deskripsinya juga pakai bahasa Sunda ya. Jadi buat pakai kamus ini tentu harus ngerti dulu bahasa Sunda dasar. Karena sebenarnya kamus ini memang buat keperluan sastra Sunda, buat mahasiswa kayak gitu ya. Dia bukan kamus dui bahasa kayak Indonesia Sunda. Nah, ini dupa. Ternyata kata dupa itu akar katanya dari bahasa Sanskerta. Artinya atau deskripsinya yaitu racikan menyan jeung sesengitan, atau racikan kemenyan buat pengharum yang sering ditaburkan ke atas arang, bara arang ya, kayak gitu dupak. Terus di sini juga dia bagusnya itu ada deskripsi tingkatannya gitu. Nah, ini KW maksudnya bahasa Kawi. Kawi itu bahasa Jawa kuno, dulur. Nah, di bahasa Sunda artinya saudara. Sedangkan kalau di bahasa Kawi dia ada variasinya ginulur, ginuluran, rahmat, dinuluran, artinya di mendapatkan ya. Kayak gini. Ini dari bahasa Belanda duplikat, dari bahasa Melayu duren, bahasa Sundanya kadu, dursila ya, udah sobek. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini bagusnya dia juga ada contoh kalimat kan tuh. Jadi kita juga gak akan bingung ini kata ini dipakai buat konteks kalimat apa, karena udah ada
dicontohin sama kalimatnya juga. Di sini banyak banget kosakata bahasa Sunda yang orang-orang belum tahu. Bahkan orang Sunda juga kan, orang Sunda pada umumnya juga belum tahu kosakatanya apa gitu. Jadi di sini lengkap, tapi gak selengkap kamus Danadi Brata. Kalau Danadi Brata itu kamus bahasa Sunda yang lengkap banget. Ini juga lengkap. Nah, ini dari bahasa Jawa, rarahi artinya rarai atau banget, wajah artinya. Coba kita lihat. Nah, dia ada penanda bahwa kata helai ini bentuk akrab atau lemes atau sopannya itu angob. Jadi ada tanda buat tingkatan katanya, buat sopan santunnya. Kayak gini tuh. Ya. Imut, bentuk sopannya mesem, seri letik atau tersenyum manis. Inang, susu wanita atau payudara. Nginang artinya menyusu. Jadi menyusu, nyusu itu bahasa Sunda sopannya inang, nginang. Ya, kayak gini kamus bahasa Sunda umum.